Tes tes. Ya, halo semuanya. Balik lagi di channel saya. Oke, teman-teman. Pasca libur Lebaran. Oh ya, sebelumnya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman semua. Jadi pasca libur Lebaran ini memang Bitcoin atau sehari atau mungkin seminggu sebelum Lebaran pun Bitcoin masih dalam keadaan sideways ya. Jadi dia tidak menunjukkan kenaikan ataupun penurunan. Oke, kemudian kalau kita lihat sekilas di Fear and Greed Index, ini menunjukkan penurunan ya dari para investor atau trader yang asalnya di angka 80 sekian atau extreme greed, sudah mulai extreme greed, kemudian sekarang sudah turun lagi ke greed, which is ini bagus ya untuk uh, berinvest karena sebagian besar trader-trader spekulan atau investor spekulan sudah mulai mungkin menarik dananya. Oke, nah ini juga sudah saya infokan atau saya prediksi sebelumnya. Jadi ketika memang Bitcoin halving, ini akan terjadi penurunan dulu atau exit liquidity. Nah, jadi di sini dari gambar atau dari garis yang sudah saya buat, garis resistan yang saya buat, ini Bitcoin, harga Bitcoin pas menyentuh titik tersebut, kemudian dia turun lumayan jauh ya ke area supply and demand. Nah, saat ini sedang recovery kembali area tersebut dan sedang membentuk konsolidasi. Oke, pasti timbul juga kan pertanyaan, lalu kemana arah harga Bitcoin selanjutnya? Kalau kita lihat di time frame per 1 jam, Bitcoin ini tidak ada kecenderungan untuk naik ya. Di sini masih akan turun sepertinya. Mungkin dia akan turun ke support di level Fibonacci 0,18 ke sini ataupun paling rendah bisa ke supply and demand lagi nih. Ya, kemungkinan bounce back-nya di sini, dan kita juga harus lihat untuk indikator stokastik RSI dia sudah oversold ya atau sudah terlalu banyak turun, tinggal menunggu momentum untuk naik. Namun di sini ada indikatornya masih belum crossing ya. Jadi kalau indikator ini belum crossing dari garis biru terhadap garis merah itu belum dikatakan confirm akan bounce back. Nah, jadi menurut saya ini akan turun dulu lebih jauh, mungkin bisa ke area 6,81 atau sampai 6,87 68.1.000 sampai 67 ribu dolar. Oke, itu menurut teknikal, namun di sini ada yang menarik ya. Jadi Bitcoin ini ada sentimen baik dari Bitcoin ETF Hong Kong. Jadi Hong Kong ini sedang mengajukan Bitcoin Spot ETF untuk bisa diperdagangkan ya, seperti Bitcoin Spot ETF yang di AS atau di Amerika seperti ya oleh BlackRock itu. Nah, di Hong Kong juga sedang pengajuan ya, dan saat ini tahapnya sudah dalam pengajuan, bahkan juga isunya Senin sudah bisa ditradingkan di spot ETF-nya Hong Kong atau Cina. Nah, ini akan menjadi dorongan nanti akan banyak total dana masuk ke Bitcoin, which is itu akan membuat harganya makin naik atau menjadi sinyal bullish ya. Nah, di sini ada pun pengajuan berkas ETF spot Hong Kong oleh dana-dana terkemuka di China ini bisa menjadi sinyal bullish. Jadi jika kita melihat sentimen ini mungkin akan sangat logis jika kita membeli Bitcoin ketika harganya penurunan. Bisa jadi sekarang ataupun kalau teman-teman yang masih mau menunggu juga bisa menunggu sampai di area support atau supply and demand yang lumayan kuat. Karena mungkin di saat ETF-nya di-approve nanti,
mungkin nanti hari Senin sesuai rumor gitu ya, misalkan Senin sudah mulai diperdagangkan, ini pasti akan menjadi dorongan untuk Bitcoin naik. Jadi teman-teman bisa mendapatkan cuan dari Bitcoin gitu ya. Juga itu akan berdampak ke altcoin-altcoin lainnya ya. Karena kita tahu sekarang altcoin juga masih banyak dipengaruhi oleh naik turunnya harga Bitcoin. Nah, ada juga sentimen lain kenapa Bitcoin saat ini masih dalam penurunan, bahkan di 2 candle terakhir ini dia turun begitu cepat ya. Ini juga karena kalau kita lihat kurs dolar, jadi dolar itu sedang naik ya, ada penguatan karena suku bunga sedang naik ya, karena kemarin ada konferensi pers dari CPI itu, jadi dolar naik. Kita lihat juga untuk kurs dari IDR ke dolar. Nah, saat ini sudah, sebentar. Jadi, dolar to IDR. Nah, saat ini memang rupiah sedang mengalami depresiasi karena dolar yang begitu tinggi ya. Jadi sekarang 1 dolar sudah mencapai 16.130 rupiah, 35 rupiah. Ini naik secara signifikan ya, bahkan mungkin seminggu yang lalu seminggu yang lalu saya melihat masih di angka 15.700 sekian, Mbak. Itu pun bahkan sudah dianggap terlalu tinggi ya. Nah, sekarang juga makin tinggi. Jadi ini adalah penyebab juga kenapa Bitcoin saat ini makin turun. Oke, nah itu jadi untuk teman-teman bisa diperhatikan yang mau spekulasi terhadap Bitcoin, atau juga bisa diperhatikan juga. Jadi untuk teman-teman yang juga takut misalkan ya mau cut loss, bisa diperhatikan dulu. Mungkin teman-teman bisa cut loss ketika Bitcoin sudah breakout dari tren dari supply and demand ini di harga 68.000. Jadi jangan dulu, saran saya. Mungkin ini juga saran untuk ke saya pribadi ya. Jadi saya pribadi akan hold dulu sementara, menunggu nanti ETF-nya apakah di-approve nanti Senin nanti atau tidak gitu ya. Jadi jangan sampai melewatkan opportunity yang bagus ini. Nah, juga kita tahu Bitcoin halving tinggal sisa sekitar 8 harian lagi. Jadi jangan sampai ketika keretanya nanti berjalan, teman-teman malah ketinggalan kereta. Oke, gitu aja. Jadi ini adalah market outlook dari Bitcoin, yang tentu saja altcoin juga pasti akan sama ya. Bahkan kalau kita lihat di sini salah satu contoh. Nah, di render ini dia juga sama penurunan, dan malah dia breakout dari supply and demand yang kuat. Jadi untuk render juga ada potensi masih turun. Jadi semua koin saat ini sedang menunggu sentimen-sentimen baik dari news ya, atau berita. Oke, gitu aja video singkat kali ini. Untuk teman-teman selalu riset kembali mandiri apapun yang saya utarakan gitu ya. Jadi teman-teman tidak terjebak atau tidak merasa misalkan karena prediksi itu kan tidak ada yang bisa 100% benar ya. Jadi teman-teman punya kendali masing-masing atas aset yang teman-teman punya. Oke, gitu aja video kali ini, singkat aja. Jadi nanti kembali jumpa lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa.